channel Amsterdam Bird Farm. Oke, langsung aja. Di sini kita akan membahas atau bagi tips untuk melatih piyik merpati atau merpati bahan dari bahan hingga menjadi player handal. Oke, sebelumnya kita di sini belajar barengnya, cuma sharing ilmu, bukan untuk menggurui ya teman-teman ya. Disimak ya, bukan menggurui. Oke, langsung aja. Caranya itu harus bertahap, tahap demi tahap, atau proses pelatihan yang sabar, penuh dengan kesabaran teman-teman. Yang pertama ada 5 teman-teman, atau 7 proses teman-teman. Satu, piyik yang sudah siap untuk dijodohkan. Kedua, proses penjodohan. Ketiga, keket atau kirim yang pertama. Untuk kirim yang pertama itu tahap untuk pengenalan ke betina. Kemudian yang keempat, keket kedua, tahap fokus ke betina. Kelima, keket ketiga yaitu tahap fokus ke lapak. Terbang sendiri di medan. Ketujuh, terbang gandeng. Langsung aja, yang pertama, piyik siap untuk dijodohkan. Siapkan piyik teman-teman terah. Kalau saya sih harus terah teman-teman, jangan terlalu mahal-mahal, terah yang buat terampakan aja gitulah. Piyik siap untuk dijodohkan. Nah, pada umumnya itu piyik untuk dijodohkan itu di saat elar jawat sisa 4 dalam kondisi merpati mulai sudah mekur ya teman-teman. Ada yang benar-benar sudah matang dan ada juga yang belum birahinya. Pada elar 4 biasanya kondisi bulu mabung atau rontok, dan yang saya lawan itu mencabut bulu ekornya. Tujuan itu mengkondisikan teman-teman, mengkondisikan saat keket pertama ekor sudah bulu rapi. Nah, pada saat bulu rapi, kemudian piyik yang kita pelihara ini jangan lupa dijemur teman-teman. Sering dijemur 2 atau 3 jam. Jangan terlalu memaksa ya teman-teman ya untuk menjemur, karena sebagian piyik ada yang belum kuat teman-teman untuk menerima panas matahari. Jadi jemur sesuai kemampuan piyik. Oke, lanjut. Kedua yaitu proses penjodohan. Nah, kalau piyik kiranya ke betina sudah matang atau dibilang sudah tidak galak, kita siapkan betina yang benar-benar dewasa atau kondisi yang produktif, dari bulu rapi dan siap nelor, serta nelornya itu tepat dan sudah lenceh. Betina itu harus lenceh agar si piyik mau kawin teman-teman. Kalau proses penjodohan ada kendala, semisal piyik tidak merespon ke betina atau tidak suka, ganti betina yang disukai. Atau ganti betina yang warnanya mirip induknya atau babuan yang meloloh saat si piyik masih kecil. Itu untuk mempermudah dan mempercepat penjodohan. Dan kemudian setelah jodoh, pastikan giring. Nah, ini yang ketiga, giring atau keket perdana. Dalam keket perdana ini jangan bawa ke lapang dulu. Ini kan berarti tahap pengenalan ke betina dulu. Untuk
untuk tahap paket pertama ini saya cuma melakukan pemanasan kecil di rumah, cuma untuk memperkenalkan piyik ini pada betinanya. Jadi jangan lupa ya teman-teman, tahap ini tidak usah dibawa ke lapak, hanya memanasi piyik dengan cara membakurkan betina pada pejantan lain, dan sedikit angkat atau junjung loh push up, bertujuan supaya otot-otot sayap terbentuk dan bertahap teman-teman. Dan kemudian giring atau kakat kedua. Nah ini kan berarti kan kakat pertama pasti nelor teman-teman, pasti kan angkrem, kemudian kan nanti dicabut kan. Nah masuk ke tahap kedua, tahap fokus ke betina. Sehabis melalui pemanasan saat kakat pertama, baru pada saat kakat giringan yang kedua setelah neloran angkrem, selanjutnya bawa ke lapak. Diusahakan saat burung lagi giring bagus-bagusnya ya, 2 atau 3 hari lagi nelor itu paling bagus. Tujuannya agar tidak banyak menyita waktu, itu pun hanya di lob pendek-pendek 3 atau 5 meter dari betina, sampai 100 atau 150 meter. Dilakukan secara bertahap menurut kemampuan si burung, jangan terus diterbangin jauh teman-teman, maksimal 100 meter atau 150 meter. Dan kemudian giring atau kakat ketiga, tahap fokus ke lapak teman-teman. Pada giringan ketiga kita baru ngelop sedikit agak jauh ya, bisa menempuh 150 meter sampai 300 meter. Jangan lupa ini jangan digandeng dulu teman-teman, terbang sendiri aja. Tujuannya itu agar si burung benar-benar untuk mengenal lapak, tahu arah jalan menuju kolong. Dibiasakan sendiri dulu, jangan digandeng. Nah udah, ini berarti pada kakat keempat kita masih menerbangkan atau ngelup sendirian hingga jarak 300 sampai 500 meter ya. Burung tidak harus dipaksakan untuk gandeng atau mengejar gandeng yang hasilnya nanti kurang maksimal, karena burung piyik itu rata-rata belum kuat. Nggak usah terburu-buru dulu, tujuannya nanti piyik akan kalah mental pada burung yang digandeng itu teman-teman. Tapi pada piyik-piyik lain ada misal piyik ada yang cerdas, ada yang tidak teman-teman. Tapi lebih baik terbanginnya itu sendiri dulu, jangan digandeng. Nah nanti kalau digandeng itu waktu giringan ke 5 atau 6 teman-teman, baru kita tipis-tipis gandeng. Nah waktu terbang gandeng itu tahap akhir pelatihan ini. Menurut kita itu piyik ini sudah punya kemampuan untuk mengimbangi lawan atau belum. Usahakan carikan untulan supaya burung tidak terlalu diporsir, jangan dengan player lomba dulu. Tapi kalau sekiranya si piyik mempunyai kemampuan lebih, nggak ada salahnya dicoba sesekali digandeng dengan player lomba, biar kita lihat bakat dan karakternya. Usahakan waktu terbang jauh kita tarik tipis-tipis, jangan langsung dikolongin dulu teman-teman. Terbang dari
100 meter, 200 meter, 300 meter, jangan dikolongin dulu. Walaupun si piyik ini terbangnya lambung atau tinggi, usahakan biar mapan di kalangan tersebut. Kemudian kalau sudah jarak agak jauh mencapai 700 atau 800 meter, sebaiknya kita gandeng dengan untulan yang pasti turun dulu agar si piyik ikut turun, teman-teman. Nah, kalau sudah digandeng kan kita tahu piyik ini mampu untuk jadikan player atau tidak. Oh ya, jangan lupa jangan dikasih jamu dulu. Jamu itu berarti kan seperti obat kimia, jangan dulu. Kalau piyik biasanya di kita itu pakai jamu RJB aja, teman-teman, nggak usah yang lain. Pokoknya jamu herbal nggak apa-apa.